Ana. Di mana saya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Semalam kamu pingsan di kamar mandi. Dokter bilang kamu keracunan. Saya udah bilang sama kamu jangan minum teh itu, tapi kamu minum juga. Kamu nggak percaya. Kamu nggak percaya kalau saya ngeracunin kamu, kan? Kamu nggak percaya kalau saya tega meracuni kamu, ya? Saya nggak tahu harus bilang apa, Ana. Saya bingung. Satu pihak saya nggak yakin kalau kamu tega melakukan hal itu. Tapi Mama dan Lika, mereka membuktikan kalau apa yang mereka katakan benar. Teh itu beracun. Tahu soal Ana. Kita ketemu Surya di rumah sakit. Surya ngelapor ke Bu Eli. Ya mungkin Bu Eli yang ngasih tahu Arman dan minta pertolongan, Ma. Terus? Terus Arman ngajak Bu Eli pulang dan saya juga pulang. Kamu bagaimana sih, Lik? Kenapa Adrian ditinggal? Mama khawatir dia akan terpengaruh oleh perkataannya Ana. Saya kan juga capek, Ma. Ngantuk. Nah, Arman, Ibu sudah pikirkan jalan keluar yang terbaik untuk menyelamatkan perkawinan Ana dan Adrian. Mereka harus pindah rumah, Nak Arman. Maksudnya apa sih, Bu? Mereka harus punya rumah sendiri. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ibu nggak mau Ana jadi korban terus-terusan. Nah, Arman harus tahu perasaan Ibu. Ibu nggak mau kehilangan anak Ibu. Oh iya, saya ngerti, Bu. Bu, kalau masalah itu mohon maaf ya, Bu ya. Ibu harus bicara sama Adrian karena saya tidak mau turut campur urusan rumah tangga mereka lagi ya.
Mana mungkin Adrian mau dengerin nasihat ibu. Justru dia sekarang sudah kepengaruh sama Ibu Ratna dan Lika. Makanya Adrian harus cepat-cepat keluar dari rumah itu. Bu, saya tidak bisa membantu ibu ya. Karena saya tidak bisa menjilat ludah saya sendiri, Bu. Jadi biarinlah mereka menyelesaikan masalahnya. Aduh, Nak Arman apa tega melihat Ana mati secara pelan-pelan. Mereka akan lakukan apa saja untuk menyingkirkan Ana. Tin, semalam kamu kemana? Aku cuma ngobrol kok di kafe. Ngobrol? Sampai jam berapa? Saya telepon kamu jam 10 malam nggak ada di rumah. Dit, Remi tuh lagi banyak masalah. Aku kasihan. Lagian dia cuma bisa curhat sama saya. Oh, jadi kalau curhat sama kamu, teman-teman yang lain mana? Hah? Ya emang kenapa sih? Kamu cemburu? Saya bukan cemburu. Tapi... Dit, kamu boleh punya temen cewek. Kenapa saya nggak boleh punya temen cowok sih? Maksud kamu apa? Ya kamu tahu lah maksud saya apa. Remi! Tin! Tina bener, Dit. Fa, kamu kok malah ngebelain dia sih? Ini bukan soal saya ngebelain dia atau enggak. Saya kan pernah bilang sama kamu, saya itu paling nggak mau nyakitin hati orang. Saya juga nggak mau kalau sampai Tina berpikir macam-macam tentang saya. Saya punya pacar bukan misalnya, tapi malah bete. Adit, pacaran itu perlu pengorbanan. Kalau kamu belum siap berkorban, itu artinya ya kamu belum siap pacaran. Ya susah dong, Dit. Apa? Pengorbanan? Pengorbanan? Maksudnya itu apa? Cinta itu perlu pengorbanan. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan melakukan apa saja untuk dia, supaya dia bahagia. Alhamdulillah. Tidak meracuni kamu ya. Kamu harus percaya itu. Saya cinta sama kamu. Dari pertama saya melihat kamu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Saya nggak mungkin ngeracunin orang yang saya cintain ya. Tapi teh itu, Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Waktu kamu hilang, saya hanya bisa berdoa supaya kamu kembali lagi. Alhamdulillah, doa saya dikabulin. Saya ingin kita bisa kembali lagi seperti semula ya. Kamu harus percaya sama saya. Harus. Saya sudah curiga sama kamu dari dulu. Kamu mau meracuni Adrian karena kamu kepengen kawin sama Arman, iya kan? Kamu harus percaya sama saya.
bicara sebentar. Kamu mau nanyakan keadaan Ana kan? Saya hanya ingin memberikan pemikiran yang terakhir kalinya. Silakan. Saya minta kamu lebih bijak lagi. Kamu bisa melihat mana yang benar dan mana yang buruk. Kamu kan tahu sikap Mama terhadap Ana. Saya rasa cinta tidak membutakan mata saya. Saya masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang... Ya, selama ini cintalah yang membuat kalian kuat dan kalian menjadi bahagia. Saya nggak ingin kamu akan menyesal di kemudian hari. Karena kamu akan kehilangan cinta itu. Ingat itu. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, ya Allah. Orang yang paling saya cintai sudah tidak mencintai saya lagi. Orang yang paling saya kasih sudah berpaling dari saya, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah, supaya dia bisa mencintai saya lagi, supaya dia bisa kembali kepada saya lagi, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkanlah jalanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kebesaranmu, ya Allah. Apa sih lo pacaran kalau buat capein diri lo sendiri? Capek? Capek apaan? Apalagi bikin strategi-strategian untuk manasin Adit atau cemburuin Adit. Justru itu seninya pacaran. Gue mau buktiin sama dia kalau masih banyak cowok yang suka sama gue. Jadi dia gak bakal berani macam-macam sama gue. Remi, kamu jangan sedih lagi dong. Kan masih ada aku. Pokoknya kapanpun kau butuh aku pasti nemenin kamu ya. Apa-apaan sih? Kayaknya kalian berdua cocok banget ya. Kalau misalnya Remi lebih butuh kamu, saya relain deh kamu. Ya? Good luck ya. Apaan sih maksudnya? Maksudnya doi, dia mutusin lo. Hah? Adit? Maksud kamu apa sih? Maksud saya, kayaknya kita bubaran aja ya. Apa? Dan saat ini juga saya belum siap pacaran. Jadi kamu nggak usah capek-capek mikirin saya. Jadi kamu mutusin saya? Tin, cinta itu penuh pengorbanan. Kalau kita belum rela untuk ngorbanin yang kita cintain, berarti kita belum siap pacaran. Setelah saya pikir-pikir, saya belum siap untuk berkorban demi kamu. Malah sebaliknya, kamu lebih berkorban demi Remi. Jadi sampai di sini aja ya. Ciao. Ngajar. Heh! Tina? Gak usah sok lugu deh lo. Gue udah tahu semua kelakuan lo. Dasar cewek bejat. Maaf, maksud kamu apa, Tin? Kalau lo emang mau bersaing sama gue, bersaing dong secara sehat. Gak usah pakai cara murahan kayak gitu. Bersaing? Bersaing apa? Ngalah, pura-pura bego lagi. Adit bilang kalau lo udah nyerahin segalanya buat dia. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Pak, gue cuma mau ngingetin lo. Lo nih cewek, lo mesti jaga harga diri lo. Jangan segampang gitu nyerahin mahkota lo cuma buat cowok. Gila, parah banget sih Ulfa. Di luarnya kelihatan alim, nggak taunya di belakangnya agresif. Sumpah gue gak nyangka kalau dia udah gak perawan. Ih.
Saya tidak mau terima tamu dan dibesuk oleh siapapun. Baik, Ibu. Nanti akan saya sampaikan ya. Suster. Iya, ada apa? Saya bisa minta tolong. Oh, tentu boleh. Tolong buatkan surat untuk saya. Barangkali Sinta itu marah sama saya, Om. Dia menyalahkan saya atas kecelakaan itu, Om. Buktinya dia nggak mau ketemu sama saya, Om. Sinta bukan hanya nggak mau ketemu sama kamu, Su. Sama Om dia juga nggak mau ketemu. Susternya bilang kalau Sinta nggak mau dibesuk oleh siapapun. Pak Surya. Ya, Sus. Sudah boleh masuk sekarang, Sus. Enggak, ini ada titipan surat dari Ibu Sinta. Surat apa itu, Su? Surya? Sinta minta cerai, Om. Apa? Minta cerai? Saya ngerti perasaan Ibu. Tapi saya mohon juga Ibu mengerti posisi saya. Saya sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Yang memberikan keputusan kan Ana sama Adrian, Bu. Pokoknya, saya tidak akan membiarkan Ana kembali ke rumah itu. Apa? Ana dan Aryan harus punya rumah sendiri. Kalau tidak, lebih baik mereka berpisah saja sekalian. Maaf, Nak Arman. Saya ambil keputusan ini demi untuk kebahagiaan dan keselamatan Ana. Bu. Ibu yakin Nak Arman pasti tidak mau melihat rumah tangga mereka berantakan. Nak Arman kan tahu, Adrian sangat mencintai Ana. Wah! Wah! Namanya aja cewek alim. Malu kali tegur cowok depan orang banyak. Di depan kita aja gayanya malu-malu. Di belakang kita berani malu. Bener banget. Assalamualaikum. Kami datang menyampaikan amanat Adrian. Amanat apa? Adrian tidak tega dan tidak sampai hati untuk menyampaikannya sama kamu secara langsung, Ana. Makanya kita yang disuruh untuk menyampaikannya sama kamu. Adrian sudah memutuskan untuk menceraikan kamu. Cerai? Kenapa harus kaget? Wajar kalau kamu dicerai oleh suami kamu. Kamu mau meracuni dan membunuh suami kamu sendiri. Buktinya, kamu sampai sakit karena menelan racun yang kamu bikin. Ma, jangan panggil saya Mama. Saya bukan mertua kamu lagi. Dan saya kasih tahu kamu, sebentar lagi Adrian sedang menyiapkan perceraian buat kamu. Untuk itu saya sampaikan sama kamu bahwa kamu sudah tidak berhak tinggal bersama kami lagi. Kalau kamu punya rasa malu dan harga diri, jangan pernah kembali lagi ke rumah saya. Adrian gak sebodoh yang kamu kira, Ana. Racun dalam minuman itu sudah membuktikan kalau kami yang benar dan kamu yang cuma bohong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terimalah kenyataan ini, Ana. Adrian sudah tidak menginginkan kamu lagi. Dan Adrian sudah tidak menyayangi kamu lagi, Ana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita udah siapkan supir untuk mengantar kamu ke rumah ibu kamu. Ayo cepat, tunggu apa lagi?
dia akan percaya sama omongan kita? Pasti dia percaya. Sekarang sikap Adrian terhadap Ana kan sudah berubah. Mereka ribut terus setiap hari. Sekarang kita harus cari akal supaya Adrian jangan sampai tahu dulu masalah ini. Kita berhenti di sini mau ngapain sih, Bu? Kita mau lihat rumah baru. Rumah baru? Kamu kan mau sekolah di sekolah bergengsi. Masa kita masih tinggal di rumah susun yang kumuh itu terus sih? Kita mau pindah rumah, Bu. Ayo, turun. Bagus kan rumahnya? Ibu emangnya punya uang buat beli rumah? Yang mau beli rumah baru bukannya ibu, tapi Om Arman. Om Arman? Om Arman mau beliin rumah kita, Bu. Iya. Nanti kita tinggal di rumah baru sama Om Adrian dan Kak Ana. Mas! Gimana? Semua lancar sesuai rencana? Malam ini kita akan merayakan kemenangan kita. Ya, perempuan sial itu nggak akan pernah lagi nginjak rumah ini. Ya. Bagus. Mama kamu kemana? Ke kantor, Om, nemuin Adrian. Adrian? Mbak? Kamu sudah besuk Ana ke rumah sakit hari ini? Udah waktu jam makan siang. Emangnya kenapa? Barusan Mama, Lika, dan Tante Vina ke rumah sakit. Tapi Ana tidak ada di tempat. Apa? Tapi kamu nggak usah cemas. Lo gimana? Saya nggak cemas, Ma, kalau Ana nggak ada di rumah sakit. Mau kemana kamu? Cari Ana, Ma. Buat apa kamu mencari Ana? Sudah jelas dia pergi atas kemauannya sendiri. Itu berarti dia ingin meninggalkan kamu. Buat apa lagi dicari? Kalaupun kamu menemukan Ana, apa yang akan kamu lakukan? Memaksa dia untuk pulang? Kamu memohon, membujuk supaya dia kembali sama kamu? Ya. Dia menyingkirkan kamu. Berarti dia ingin mengakhiri pernikahannya sama kamu. Dan kita semua sudah tahu siapa sebenarnya yang diinginkan Ana. Ibu yakin Nak Arman pasti tidak mau melihat rumah tangga mereka berantakan. Nak Arman kan tahu Adrian sangat mencintai Ana. Maaf Nak Arman, saya ambil keputusan ini demi untuk kebahagiaan dan keselamatan Ana. Bu Eli benar. Adrian dan Ana harus keluar dari rumah. Tapi bagaimana caranya ya? Saya menyampaikan usul ini pada Adrian. Saya sudah janji, nggak akan ikut campur lagi. Lagi lihat-lihat rumah baru. Adrian. Ana sama ibunya pasti senang dapat rumah baru. Arman melihat-lihat brosur perumahan. Betul kan apa kata Mama? Ana meninggalkan kamu karena dia sudah punya rencana baru dengan Arman. Ma, Ana bilang sama saya, Armanlah yang membantu mewujudkan pernikahan saya dengan dia. Saya benar-benar nggak ngerti, Ma. Ini kenapa malah justru Arman yang merebut Ana dari saya? Yan, kamu jangan menyalahkan Arman. Arman itu hanya korban. Yang merayu itu kan Ana. Jadi Ana yang harus disalahkan. Dia memanfaatkan kesempatan selama kamu kecelakaan. Tapi kamu jangan sedihan. Masih banyak gadis yang menunggu kamu untuk menjadi istri. Saya harus diam saja melihat kakak kandung saya merebut istri saya.
Mungkin sekarang Arman masih termakan oleh tipu dayanya Ana. Tapi Mama yakin lama-kelamaan Arman akan sadar dan akan tahu siapa Ana sebenarnya. Yang terpenting kamu harus bersyukur bahwa kamu sudah lepas dari Ana dan Ana meninggalkan kamu. Kapan perban saya dibuka, Dok? Mungkin sebulan lagi. Sebulan? Ya, Ibu mengalami luka bakar yang cukup parah di bagian wajah Ibu. Maksud dokter? Apa yang terjadi dengan wajah saya, Dok? Ibu perlu bantuan dokter ahli bedah kosmetik untuk mengembalikan wajah Ibu ke bentuk yang normal. Kecelakaan itu membuat wajah Ibu rusak total. Ya Allah. Habis ngeborong nih Bu Eli. Biasa, namanya juga mau pindah rumah baru, jadi banyak harus disiapin. Rumah baru? Emangnya Bu Eli mau pindah nih? Semua menantu saya yang siapin. Jadi saya diajak mereka tinggal sama mereka. Ke rumah baru mereka. Permisi ya. Duh, hebat amat. Kalau sudah pindah dari sini, jangan lupa sama nenek ya. Tua loh. Ana? Ngapain kamu di sini, ha? Saya apa maksud kamu? Kamu kabur dari rumah Adrian, ya? Keberadaan saya sudah tidak diharapkan lagi di sana, Bu. Hei, Adrian itu suami kamu. Kamu harus tinggal di rumah dia, bukan di sini. Ayo pulang. Ayo, Bu. Ayo pulang. Ayo. Saya udah capek-capek menjodohkan kamu dengan Adrian supaya kamu jadi orang kaya. Tapi sekarang kamu pulang dengan tangan hampa. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Saya sudah tidak punya rumah lagi, Bu. Izinin saya tinggal di sini, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mohon, Bu. Kalau kamu tidak mau kembali ke sana, saya akan ke sana. Dan saya akan suruh mereka jemput kamu ke sini. Ayo! Ayo! Lepas! Ayo, sana! Ibu! Ana melarikan diri karena dia malu sama kamu. Dia malu karena kebohongannya sudah terbongkar semuanya. Bukan itu saja. Ana meninggalkan Adrian karena dia sudah punya rencana baru. Maksud Mama? Ian bilang Arman di kantor melihat-lihat brosur rumah. Buat siapa lagi kalau bukan Ana? Selama ini kan yang mereka kejar adalah uang. Kita harus mencegah, Ma. Jangan sampai Arman jadi korban seperti Adrian. Mama harus bicara sama Arman. Oh tentu, Mama akan bicara sama Arman. Maka dari itu, Yan, kamu jangan menyalahkan Arman. Seharusnya kita semua kasihan sama Arman dan membantu dia supaya dia tidak tertipu oleh Ana. Ana yang salah. Selama ini Ana yang menjadi racun untuk kita semua. Saya mau istirahat dulu. Yan? Saya tahu tempat yang bisa menenangkan pikiran kamu. Betul, Yan.
Daripada kamu mengurung diri di kamar, stres sendirian. Lebih baik kamu cari udara segar di luar supaya stres kamu hilang. Iya, kalau orang stres itu pasti butuh teman. Kalau kamu terus-terusan mengurung diri di kamar, nanti kamu bisa tambah stres. Yuk. Rik, ajak Priska sekalian. Iya, Ma. Mau apa lagi kamu kemari? Mana Adrian? Mau apa kamu cari anak saya? Adrian itu menantu saya. Saya mau bicara sama dia. Adrian bukan menantu kamu lagi ya. Jadi kamu tidak ada hubungan lagi dengan kami. Anak kamu itu kawin sama anak saya, tahu? Jangan kamu coba-coba untuk menghalangi saya bicara sama dia. Adrian sudah memutuskan cerai dengan Ana. Itu sebabnya kami memulangkan dia ke rumah kamu. Kamu pikir saya percaya sama kamu? Sama omongan kamu macam begitu? Heh, pembohong. Iya. Adrian! Adrian! Stop! Berani kamu maju selangkah lagi, saya panggil polisi. Saya tidak main-main. Keluar kamu! Aduh, gimana nih Nak Arman? Bu, gak mungkin Adrian meninggalkan Ana ke rumah ibu begitu saja. Kalau Adrian betul-betul mencintai Ana, kenapa dia tidak menyusul dan menjemput Ana ke rumah ibu? Bu, kalau saya turut campur masalah itu akan memperkeruh keadaan, Bu. Apa? Kita harus diam saja. Kita harus membiarkan mereka hancur, Nak Arman. Jangan, Nak Arman. Kasihan Ana, Nak Arman. Tolonglah Ibu, Nak Arman. Bu, saya nggak tahu harus berbuat apa, Bu. Saya nggak tahu. Dulu Nak Arman yang mewujudkan pernikahan mereka. Sekarang Nak Arman juga harus membantu menyelamatkan perkawinan mereka, Nak Arman. Hanya Nak Arman satu-satunya yang bisa menolong mereka. Tolong Nak Arman. Ibu mohon, Nak Arman, Ibu mohon. Nak Arman membujuk Ana supaya bisa kembali pada suaminya. Tolong Nak Arman, tolong Ibu, Nak Arman. Kasihan Ana. Ya, Nak Arman masuk. Ya. Om Arman, Tino, apa kabar? Om Arman kesini mau jemput Kana ya? Kok Om Arman sih yang jemput Kana, bukannya Om Ian? Om Ian lagi sibuk. Dia nyuruh Kak Arman untuk menjemput Ana. Tino, kamu masuk. Ana! 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 Sebentar ya, Nak Arman ya. Bentar ya. Ana, kamu ini apa-apaan sih? Jangan bikin malu Ibu dong. Ibu udah capek-capek manggil Arman, minta tolong sama Arman untuk bicara sama kamu. Sekarang kamu malah ngabur ke dalam kamar. Ayo keluar! Saya udah janji, Bu, untuk tidak minta bantuan ke Arman lagi. Janji sama siapa kamu? Sama siapa? Sama diri saya sendiri. Sama Adrian. Ana, Adrian itu sudah tidak peduli sama kamu, An. Dia sudah dipengaruhi sama keluarganya. Ayo, kamu sekarang harus ikut Arman. Arman akan mengantar kamu pulang. Ayo, cepat. Izinkan saya tinggal di sini, Bu. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Saya sudah tidak punya rumah. Hanya di sini rumah saya, Bu. Saya mohon izinkan saya tinggal di sini, Bu. Ana, kamu jangan bodoh terus dong. Kamu udah susah-susah mendapatkan Adrian. Sekarang kamu mau lepaskan begitu saja? Hah? Ini soal kesempatan emas, An. Kesempatan emas untuk masa depan kita. Kalau kamu tinggalkan Adrian, kamu akan rugi sendirian. Kamu akan rugi sendiri. Semakin kamu jauh dari Adrian, semakin gampang keluarganya mempengaruhi Adrian. Nanti Adrian akan membenci kamu dan dia akan melupakan kamu. Apa kamu mau kehilangan tambang emas kamu? Mau? Hah?
keluarganya sudah tidak menghendaki saya lagi. Adrian pun sudah tidak menghendaki saya lagi, Bu. Apa? Jadi untuk apa saya di situ, Bu? Untuk apa? Duh, anak. Maaf, Nak Arman. Bu, saya sudah menduga kalau Ana tidak mau bertemu dengan saya. Nak Arman, jangan salah sangka gitu. Tidak, Bu, itu benar. Bu, saya tahu benar alasan Ana kenapa tidak mau bertemu dengan saya. Karena saya sudah berjanji bahwa saya tidak mau berhubungan lagi dengan Ana. Nak Arman keliru. Ana nggak mau menemui Nak Arman bukan karena itu. Lantas, kenapa, Bu? Begini, barusan Ibu bicara sama Ana. Sebetulnya Ana itu sedang ngambek. Ngambek? Iya, dia sudah beberapa kali bicara sama Adrian minta beli rumah sendiri. Supaya tidak terjadi lagi keributan sama Ibu Ratna dan Lika. Ana bilang, dia belum mau kembali. Kalau Adrian belum punya rumah sendiri. Dan kalau Adrian belum bisa berumah tangga sendiri. Gitu. Maaf ya, Nak Arman ya. Ibu ini cuma penyambung lidah. Ibu cuma menyampaikan apa yang dikatakan sama Ana. Tapi ya semua terserah sama Nak Arman. Apa Nak Arman mau membantu supaya rumah tangga mereka tidak berantakan? Atau memang Nak Arman mau membiarkan saja mereka hancur semuanya? Ya, saya bagaimana bisa menolong? Sedangkan orang yang saya tolong itu tidak mau diminta pertolongan dari saya. Loh, siapa bilang Ana nggak mau ditolong? Bu, saya tahu persis Ana seperti apa, Bu. Dia tidak akan ngambek. Dan bahkan meninggalkan Adrian begitu saja. Hanya karena dia ingin dibelikan rumah. Dan saya tahu persis Ana itu orangnya tegar, tabah. Dan saya yakin bahwa dia bisa menyelesaikan ini semuanya. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Nak Arman! Nak Arman! Nak Arman! Aduh! Awas kamu, Ana. Kamu pikir kamu bisa menggagalkan semua rencana saya? Hah? Dasar anak sial! Anak nggak tahu diuntung! Mau tambah minuman lagi, Yan? Enggak. Atau kamu mau snack? Saya udah makan. Saya nggak lapar. Yan, kamu harus tahu kalau bukan cuma kamu aja yang sakit hati sama si Ana. Tapi saya dan Mama juga. Kita semua nggak rela kalau Ana menipu dan menyakiti kamu. Sejak awal, saya dan Mama udah tahu kalau Ana dan ibunya itu materialistis. Ana berusaha untuk jadi istri kamu. Bahkan saya dan Mama curiga kalau ibunya si Ana itu mengguna-gunai kamu, Yan. Diguna-guna? Iya, ibunya si Ana itu kan dukun. Pasti mereka menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kamu. Saya juga nggak habis pikir. Ana yang begitu tulus, lembut, setia. Dia bisa selingkuh sama kakak kita sendiri. Makanya kita semua harus bersatu. Jangan sampai Arman jadi korban seperti kamu. Ana lebih senang sama Arman karena Arman lebih royal dan suka membantu keluarganya. Hai, Lik. Hey, Yan. Hai, Priska. Kebetulan sekali. Hai. Sendirian kamu? Saya kemarin cuma mau dengar musik aja. Sekaligus mau ngobatin rasa kangen saya sama kamu, Yan. Apa? Kamu inget gak sih? Ini kan dulu tempat kencan favorit kita. Waktu kita masih sama-sama. Adrian mana, Ma? Mama tidak tahu. Yang pasti dia pergi sama Lika. Tapi kamu nggak usah khawatir. Justru yang Mama khawatirkan adalah kamu. Saya? Ya. Mama khawatir apa yang menimpa Adrian, menimpa kamu juga. Maksud Mama apa? Arman, Ana sudah berhasil menipu Adrian.
menyakiti hati adik kamu. Dan kami tidak rela. Tidak rela melihat Ana menghancurkan kamu. Dan buktinya, kamu dengan Adrian bertengkar. Sampai-sampai kamu harus keluar dari rumah ini. Dan sekarang Ana sudah tidak tinggal di rumah ini. Kamu harus pulang kemari. Om, saya meninggalkan rumah ini bukan karena Ana maupun Adrian, melainkan inisiatif saya sendiri. Tapi kepergian kamu itu gara-gara kamu bertengkar sama Adrian kan? Nah, kamu ribut sama Adrian gara-gara Ana. Jadi sumber kekacauan di rumah ini adalah Ana. Dan saya juga ingin memastikan, apakah benar Adrian memulangkan Ana ke orang tuanya? Setahu Om, Adrian memutuskan perpisahan ini hanya untuk melihat kesetiaan Ana. Maksudnya? Adrian ingin melihat apakah dengan perpisahan ini akan membuat Ana makin bebas bergaul dengan lelaki lain atau tidak. Hanya itu saja. Saya khawatir Arman dan Ana jadi semakin dekat setelah perpisahan Ana dari Adrian. Arman harus kembali ke rumah ini, Mas. Jadi kita bisa tahu gerak-geriknya. Dan kita juga bisa tahu apakah Arman dengan Ana masih berhubungan atau tidak. Saya yakin sekali kalau Arman ingin melihat Adrian dan Ana bersatu kembali. Dan Arman pasti akan menjauhi Ana. Makanya saya bilang sama Arman, kalau perpisahan ini adalah cara Adrian untuk menguji kesetiaan Ana. Mas harus bantu. Cara memikirkan bagaimana supaya Arman kembali ke rumah ini. Ya, kita harus meyakinkan Adrian bahwa Ana lah yang salah, bukan Arman. Supaya Adrian dan Arman bisa berdamai lagi. Saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya untuk kamu, Adrian. Tapi kenapa akhirnya jadi begini? Cinta dan kesetiaan saya tidak ada lagi artinya di mata kamu. Ana, kamu harus kembali sama Adrian. Adrian masih mencintai kamu, dia pasti akan menerima kamu. Tapi Adrian sudah tidak menginginkan saya lagi, Bu. Omong kosong kamu. Yang tidak suka sama kamu cuma keluarganya. Adrian hanya terpengaruh. Justru kamu harus selalu berada di sisi Adrian. Kalau kamu pergi, Adrian malah semakin lupa sama kamu, tahu? Kamu harus nurut sama Ibu, An. Susah payah Ibu mewujudkan perkawinan kamu dengan Adrian. Ibu tidak mau melihat semuanya ini gagal begitu saja. Semua usaha Ibu akan sia-sia sebelum menghasilkan apa-apa, Ana. Ana, Adrian itu adalah tambang emas kamu. Masa depan kita semua, An. Saya menikah dengan Adrian karena saya cinta, Bu. Karena cinta. Cinta. Apa cinta kamu itu bisa bikin perut kamu kenyang? Apa cinta kamu itu bisa beli pakaian dan perhiasan yang mahal, An? Hah? Sudah sewaktunya kamu itu membantu Ibu, mengangkat derajat Ibu dan Tino, Ana. Kamu malah pulang, menambah beban Ibu. Gimana sih kamu? Bu, tapi saya... Kamu harus kembali kepada suami kamu, ngerti? Ya Allah, kemana saya harus pergi? Tidak ada seorang pun yang mau menerima kehadiran saya. Hanya Kak Arman yang tidak. Saya tidak boleh mengandalkan Kak Arman lagi. Saya harus melupakan Kak Arman. Melupakan segalanya.